Ya, langsung baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki ikuan fasal suwiji. Wa kulumalan utawi saben-saben barang jaza kang wenang apa bai'uhu adol mah iku jaza wenang apa rohnuhu gadayaken mah fit duyuni ing dalam pira-pira utang idas takora ing dalam nalikane tetep apa subutuha tetepe utang fit zimati ing dalam tanggungan wali rohin lan iku kaduwe wong kang gadai arruju'u utawi batal fihi ing dalam rohin malam yakbit ing dalam selagine orang nampani sapa murtahin hu ing marhun walayat manu lan ora wajib ganti hu ing marhun sapa al murtahinu wong kang nerima gadai ila bita'adi angin kelawan ceroboh wa idza qabado lan ing dalam nalikane nampani sapa murtahin ba'dal haqi ing sebagian hak lam yakhruj mongko ora metu apa syai'un suwiji-wiji minarohni saking akad rohen hatta yakdi sehingga mbayari sapa rohin jami'ahu ing sekabehane marhun. Ya, langsung jelaskan. Wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu fid duyuni idastakara subutuhu fid dhimah. Setiap perkara yang diperjualbelikan maka boleh digadaikan sebagai jaminan hutang yang mana hutang tersebut telah menjadi tetap. Jadi maksudnya setiap perkara yang bisa dijual itu seperti buku, jam tangan, baju ataupun kerudung. Setiap perkara tersebut boleh digadaikan untuk menjadi jaminan hutang apabila hutang tersebut menjadi hutang yang tetap. Wali rohin arruju' fihi malam yakbidhu. Orang yang menggadaikan barang boleh membatalkan akad rohen atau membatalkan gadaiannya apabila barang yang digadaikan tersebut belum diterima oleh sang penerima gadai. Walayat manuhul murtahin illa bita'andi. Orang yang menerima gadai itu tidak wajib mengganti barang gadaian yang rusak ataupun hilang kecuali karena kecerobohan. Jadi kalau misalnya barang yang digadai itu sudah disimpan dengan baik oleh sang penerima gadai, maka ketika terjadi kehilangan ataupun kerusakan itu tidak perlu diganti. Tapi kalau misalnya barang tersebut disimpannya dengan cara yang kurang rapi, lalu terjadi kehilangan atau kerusakan, maka sang penerima gadai wajib menggantinya pada saat itu juga. Wa idza qabada ba'dal haq lam yakhruj syai'un minarohni hatta yakdi jami'ahu. Dan ketika sebagian hak itu telah diterima oleh sang penerima gadai, itu tidak menimbulkan sesuatu terjadi. Maksudnya kalau misalnya Zaid menggadaikan jam tangan kepada Said. Zaid ini memiliki hutang kepada Said 20.000. Lalu sudah dibayar 10.000, maka jam tangan tersebut tidak wajib dikembalikan kepada Zaid. Karena lam yakhruj syai'un minarohni, tidak dapat menimbulkan sesuatu keluar dari akad rohen itu. Sehingga sampai rohin itu membayar semuanya. Ya, sekarang pertanyaan ke ilmu alat dulu. Yakdi itu kalimat apa? Hatta yakdi jami'ahu. Yakdi itu kalimat fi'il abi. Fi'il apa itu? Fi'il mudhari abi. Coba tasrif. Qada yakdi kidoan. Salah. Kodoyan. Ya. Qada yakdi kodoyan. Ada kodoyan. Kodoyaan. Nggak ada. Masuk kaidah ketiga. Kodoan. Kodo yakdi kodoan. Wa makdon. Fahuwa kodin.
wadaka makudun, Tidak ada. Makdiyun. wadaka makdiyun, Yaqdi. ikdila takdi makdiyun makdiyun, Makdon. makdon Terus kalau ini fi'il mudhari, maka dibaca apa? dibaca rofa abi. Kenapa dibaca rafa? Karena fi'il mudhari itu dibaca rofa selagi tidak kemasukan amil nawasib maupun amil jawazim. Jadi tidak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim. Nggih abi. Tapi kalau yakdi ini kemasukan amil nawasib abi. Tadi bilangnya nggak kemasukan amil nawasib dan jawazim. Yakdiya di sini irobnya nasab abi. Enggak, berkali-kali dibacanya yakdi. Yakdi apa yakdiyah? Hah? Dengerinnya yakdiyah. Yakdi. Jadi sebenarnya yakdi apa yakdiyah? Yakdiya abi. Kenapa yakdiyah? Karena kemasukan amil jawazim abi. Amil nawasib. Coba sebutkan amil nawasib. Hatta abi. Sebutkan semua. Anlan izan kailam mukailam juhud hatta awwaw jawab fa jawab. Ya, bagus. Istaqarra itu kalimat apa? Kalimat fi'il abi. Fi'il apa? Fi'il madi abi. Ikut wazan? Istaf'ala. Sesuai nggak dengan wazannya? Tidak sesuai abi. Kenapa tidak sesuai? Karena istaqarra itu seaslinya adalah istaqroro. Terus? Lalu harokatnya ditukar dan kemudian ro yang pertama diidghamkan kepada ro yang kedua. Maka jadi Istaqoro. kaidah keberapa itu? Kaidah ke-10 abi. Coba sebutkan. Asma kurang hafal abi. Oke, jaza rohnuhu. Rohnuhu itu kalimat apa? Kalimat isim abi. Isim dibaca apa? Dibaca rofa abi. Alamat rofanya? Domah abi. Tempatnya di? Isim mufrad. Kalau isim tuh ada ciri-cirinya kan? Ada abi. Mana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu diidofahkan abi. Sebutkan bet bahwa diidofahkan itu merupakan ciri-ciri kalimat isim. Kalau bil apa tuh? Yang ciri-ciri isim apa tuh? Betnya tuh? Bil jari wa tanwini wa nidawa al wa musnadin lil Tuh, ismi. kata musnadin lil ismi. Wa musnadin lil ismi. Bil jari wa tanwini wa nidawa al wa musnadin lil ismi. Lalu fa'il ini, coba apa sih yang namanya fa'il itu? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il abi. Mana fi'ilnya? Jaza abi. Fi'il apa itu? Fi'il madi. Ikut wazan? Fa'ala. Kenapa nggak pas begitu? Karena jaza itu seaslinya adalah jawaza abi. Jawaza. Nggih abi. Kemudian wawunya diganti oleh alif karena wawunya diganti alif karena bersambung dengan harokat fathah abi. kaidah keberapa? Kaidah pertama abi. Buatkan.
Inda waqatil wawu waliya ubada fathatin mutasilatin fi kilmatayhima ubdilata alifan. Ya, terus. Sekarang pertanyaan ke arah fikih. Di jalan-jalan itu ada ruko atau ada bangunan yang tulisannya itu pegadaian, yang motonya itu mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, apakah pegadaian yang ada di jalanan itu sesuai dengan syariat? Oke, kalau belum tahu, habis ceritain. Jadi begini, kita itu punya laptop atau punya handphone, iPhone, lalu kita butuh uang, lalu kita ke pegadaian. Nah, biasa di situ ambil nomor antrian dulu. Setelah nomor antrian, nanti kita dipanggil. Ada yang bisa dibantu, Pak, mau gade barang. Oh, Bapak namanya siapa? Busrol misalnya. Bapak gade apa maunya? Mau handphone, iPhone. Udah, Bapak duduk dulu, kita bersama. Nanti dipanggil namanya. Nanti setelah dipanggil namanya, kita akan ketemu sama tukang taksir. Ditaksir-taksir, kayaknya ini mas juta, Pak, atau 2 juta, Pak, kata dianya, pegadaiannya. Biasa tawar-tawaran, kitanya pengennya harganya tinggi, dianya pengennya harganya murah. Pada intinya sih jatuh pada harga 2 juta. Udah deal deh 2 juta, nggak apa-apa, Pak. Siap. Ya, handphone saya simpan, Mas tunggu uangnya di lobi. Kita diam, terus dipanggil sama kurir apa? Sama astagfirullahaladzim. Sama petugas di situ. Nah, setelah dipanggil, nanti kita dikasih uang sebesar 2 juta. Tapi Pak, untuk biaya adminnya 200.000. Jadi Bapak nanti mengembalikan uang. Jadi saya akan memberikan uang kepada Bapak tidak full sebesar 2 juta. Tapi akan memberikannya sebesar 1.800.000. Nanti pembayarannya jatuh temponya tanggal sekian ya Pak. Nah, setelah dilihat pembayarannya, nanti kita harus bayar sebesar 2.200.000 atau 2.300.000. Artinya barang kita ada di pegadaian, lalu kita minjem uang dari pegadaian. Maka apakah sistem pegadaian yang seperti itu dianggap sesuai dengan syariat? Tidak sesuai ya, Bu. Coba sebutkan poin-poinnya tidak sesuainya kenapa? Karena ada penarikan bunganya, Abi. Penarikan bunganya berapa? 400.000. Udah, sekarang gini, andaikan kita nggak dikasih bunga sama sekali. Ya udah Pak, nanti bayarnya 2 juta lagi ya. Itu boleh nggak? Tapi kan dikasihnya 1.800.000, Abi. Ya, terus apa masalahnya kalau kasih 1.800.000? Apa masalahnya kalau dikasih 1.800.000? Dia ngasih uang kepada kita itu 2 juta ngomongnya. Tetapi ternyata dia ngasih uang ke kita 1.800.000. Nanti kita membayarkannya 2 juta pas. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh, Abi. Kenapa tidak boleh? Riba, Abi. Riba. Sisi ribanya dari mana? Karena kita hanya menerima uangnya 1.800.000, Abi. Tapi kita harus mengembalikannya 2 juta pas. Lalu sisi ribanya? Melebihkan hutang, Abi. Melebihkan Hutang. Berarti kalau ada orang minjem uang ke kita, kan gini, minjem uang ke kita 200.000,
lalu kita bayarkan. Ada orang minjem ke kita 200.000, lalu dia membayar 200.000 ya, lalu dia membayar 180.000, itu riba. Tidak. Kenapa tidak? Asma utang sama Abi 200.000, lalu Asma bayarnya cuma 180, itu riba nggak? Enggak, Abi. Kenapa enggak? Enggak riba begitu? Enggak, Abi. Soalnya Asma belum punya 20.000 nih. Hah? Karena masih kurang 20.000, Abi. Apa yang harus dilakukan? Dicicil. Dicicil. Utang. Utangnya tuh 200.000. Tapi bayarnya tuh nggak sampai 200.000, bayarnya cuma 180.000, tuh gimana? Boleh nggak begitu? Enggak boleh, Abi. Kalau nggak boleh, apa yang harus dilakukan? Tapi bukan riba juga. Riba bukan begitu? Kurang tahu, Abi. Itu bukan riba, kurang namanya. Kalau kurang harus ya ditagih lagi. Mana 20.000? Nah, kalau persoalan pegadaian itu persoalan kita memberi. Sebenarnya kita utang di pegadaian tuh 2 juta atau 1.200.000 sebenarnya. Kan menurut teller pegadaian, Pak, Bapak berarti pinjamannya 2 juta ya, Pak. Ini notanya 2 juta ya, Pak. Ini Pak uangnya 1.800.000. Di notanya itu hutang kita adalah 2 juta. 2 juta. Berarti utang kita sebenarnya 2 juta. Ya. Iya. 2 juta bener. Nggih. Ya berarti harus dikembalikan dong 2 juta. Nggih, Abi. Ya berarti kalau dikembalikan 2 juta berarti bukan riba. Nggih, Abi. Tadi bilangnya riba. Tadi salah biasanya. Salah. Tak ulangi. Kita minjem uang ke pegadaian 2 juta. Pegadaian ngasihnya 1.800.000. Berarti bukan riba. Riba bukan. Itu namanya riba. Ya masa kita utangnya 1.800.000 dibayar 2 juta, riba. Maka contoh yang Abi kasihkan pertama, jangan sampai membuat pikiran terganggu. Bedakan antara 2 juta yang dikasih contoh dengan 200.000 yang tadi. Kalau 200.000 kekurangan namanya. Paham ya begitu ya? Kemudian sekarang kalau gade lalu barangnya dipakai itu boleh nggak? Nggak boleh, Abi. Contoh, Asma punya uang, Tehlis punya uang banyak, lalu Abi balis pinjam uangnya, ini gade motor Vario. Tiba-tiba di jalan motornya Abi dipakai keliling-keliling, muter-muter, kayak gitu boleh nggak? Nggak boleh, Abi. Nggak boleh. Nggih, Abi. Kenapa nggak boleh? Karena barangnya kan masih milik Abi. Ya, terus. Lalu Mbalis itu hanya menyimpannya sampai Abi kembali membayarkan hutang-hutang Abi kepada Nah, Mbalis. itu kan namanya gade, Asma. Ya, Abi kan gade, berarti terserah Mbak Lis mau diapain. Tapi kalau sudah selesai, sudah habis masa gadainya tuh Abi, maksudnya jatuh tempo, itu baru barang yang Abi gadaikan dapat menjadi milik Mbalis. Mana nasnya? Kalau ngasih fatwa hati-hati, mana nas? Berarti kalau Hana misalnya gade HP ke Mbak Lis. Mbak Lis ini handphonenya digade, Mbak Lisnya ngasih uang. Jatuh temponya tidak bayar, berarti handphone tuh milik Mbak Lis. Nggih, Abi. Mana? Sebutkan nasnya, sebutkan dalilnya. Balis wedangnya. Asbak barangkali mau rokok nggak apa-apa, Pak. Maaf ya, Pak, kalau saya interogasi.
Biar dia ini. Tapi wajar, umum biasa. Kalau santri itu pinter di belakang, tapi kalau di depan saya tuh gugup tuh biasa itu. Kebanyakan sih begitu. Iya. Karena mentalnya dia masih ini. Jadi kalau deres mah rajin, belajar di belakang. Tapi kalau udah tes nih, ya saya pengalaman jadi santri begitu. Gugup, grogi, Keliru. keliru. Tapi malah jadi keliru beneran. Iya. Malah sering nggak fokus jadinya. Gak fokus, gak apa-apa, pelatihan mental gitu tuh. Wa idza qabada ba'dul haq lam yakhruj syai'un min rohni hatta yakdiya jami'ahu abi. Artinya apa? Ketika murtahin menerima sebagai Murtahin itu siapa sih? murtahin itu orang yang menerima gadai abi. Kasih ilustrasi. Ini Zaid, ini Said. Zaid itu punya motor, ya. Kemudian Zaid apa namanya? Said itu punya uang. Ya. Lalu Zaid menggadaikan motornya kepada Said dan Said ngasih sebagian uangnya kepada Zaid. Maka murtahin itu mana? Said abi. Said, murtahin. Maka Zaid namanya Rohin abi. Rohin. Coba baca lagi. Apabila murtahin telah menerima sebagian haknya, maka tidak akan keluar sesuatu dari akad rohin sehingga rohin membayarkan keseluruhannya. keseluruhannya. Coba contohkan bagaimana maksud. Jadi semisalnya Zaid itu menggadaikan motornya kepada Said, lalu Said memberikan sebagian uangnya. Sebagian, terus Zaid sudah membayarkannya separuh. Ya, misalnya lah 20% terus. Nah, motornya Zaid itu tidak dikembalikan kepada Zaid. Motornya Zaid tidak dikembalikan kepada Zaid sampai hutangnya semua terlunasi. Berarti Zaid harus ngasih uang semua. Zaid. Apakah Abi bertanya demikian tadi? Jadi pertanyaan Abi itu, kalau antara Syihab misalnya dengan Nasir, Syihab punya motor, kemudian Nasir punya uang, lalu Syihab menggadaikan motornya kepada Nasir sebagai murtahin 4 juta dalam tempo 2 bulan. Kemudian Nasir itu make motornya Syihab, motornya dipakai sama Nasir. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh, Abi. Kenapa nggak boleh? Soalnya belum jatuh tempo. Kalau sudah jatuh tempo, maka motornya milik Nasir dan hutang Syihabnya terlunasi. Kok Abi baru tahu ya begini? Fikih begini baru ngerti. Maka Abi pengen tahu dalilnya. Berarti nanti motor ini milik Nasir. Kalau jatuh tempo nggak dibayarkan oleh itu. Misalnya Syihab nggak punya uang nih untuk membayarkan kepada Nasir. Berarti nanti motornya milik Nasir.
Bener begitu apa enggak? Misalnya si Zaid ngasih motor ke Said, minjem apa itu apa namanya, motornya itu nggak boleh dipakai sama Said. Tapi kalau sudah jatuh tempo, berarti motor itu milik Said mutlak. Dan apakah Zaid tidak perlu membayarkan kepada Said? Apakah jatuh temponya bisa diperpanjang? Ya sudah, nggak apa-apa. Tip, session selanjutnya nanti sambung Imriti Asma. Udah baca kitab sudah bagus, Pak. Menjelaskan juga sudah bagus. Nahu sorofnya sudah bagus. Kalau tadi pertanyaan-pertanyaan ngedesak aja, ngelatih mental aja, biar orangnya kebingungan gitu. Tapi kalau bicara sudah bagus, sudah bagus. Itu biasa itu mah, kita mengasih pertanyaan yang kadang-kadang bikin kaget. Ngasih pertanyaan yang belum pernah saya ajarin. Supaya mikir sendiri. Supaya mikir, supaya belajar gitu. Tapi yang jelas, tesnya sudah dianggap bagus. Kemudian Imriti ya. Wahadihi domairun muttasilah. Terus? Wa misluha domairu mufasilah. Ya, bagus. Hakim maqamal fa'ilil ladzi hudif. Maf'ulahu fi kulli ma lahu urif. Dua ya. Yukna bihi an dhahirin fayantami lil ghaibi wal huduri wat takallumi. Wa qasamu saniya lil muttasil mustatirin aw barizin aw mufasil. Coba 1,5. Alamatul khafdil lati bihan dobat kasrun wa ya untumma fathatun faqat fafid bi kasri ma minal asma urif. Firofihi bidomi haisu yang sorry. Terus Wafid biya ingkulama biha nusib walam satal asma bisyartiha tusib. ya. Abun akhun wafu wadhu jaro. Abun akhun hamun wafu wadhu jaro. Kullu mudhafan mufradan mukabbaro. Wa nasbu bil fi'lil ladzi bihi jaro. Kasir tu mailan wa takaftu asyuro. Terus Aw laylatan aw yawman aw sinina aw mudatan aw jum'atan aw hina. terus Aw kumsoban aw masan aw sahar aw gudwatan aw bukratan ila safar. terus Aw laylatal al yawma aw laylatal Aulailatul isnaini. isnaini al yawmal ahad aw sumgodan aw sarmadan ilal abad. Ya. Sekarang tinggal mau pengen tahu perkembangan faroidnya. Satu lagi, Pak. Pengen nanya faroid. Sok madep sana. Mejanya ke sana. Faroid itu ilmu tentang ilmu waris. Di dalam pesantren diajarkan ilmu faroid itu bukan berarti supaya anak itu rebutan warisan. Supaya ngerti tentang kurikulum waris. Lebih-lebih kepada perempuan supaya legowo. Gitu. Kemudian karena mondoknya sudah hampir 3 tahun, maka yang diuji bukan bab wudu lagi, bukan bab sholat, tapi yang diuji adalah bab muamalah seperti tadi rohni, nanti bab pernikahan, bab waris. Jadi kalau bab sholat, bab wudu, bab yang itu ya buat anak-anak yang masih baru mondok. Tapi kalau bab-bab ini ya bab-bab. Nanti saya nulis di sini, kita bisa nyaksiin jawaban asma itu sama atau berbeda. Ada seseorang meninggal dunia. Dia meninggalkan istri, ibu, anak laki-laki 2, anak perempuan 3.
sama saudara kandung laki-laki 2. Coba ikut ngerjain biar abinya dikoreksi, nggak apa-apa. Kasih langsung Asma, tirkahnya 840 juta.
Sudah, Asma? Sudah, Abi. Sudah. Coba. Awas nih, jangan Abi yang salah nanti ya. Abi kelihatannya rada. Coba bagian istri berapa? 1/8, Abi. Ya. Bagian ibu? 1/6, Abi. Anak laki-laki dan perempuan? Asobah, Abi. Asobah A berarti kodenya. Untuk saudara laki-laki? Mahjub, Abi. Mahjub. Asal masalahnya berapa? 24. 4. Sihamnya istri? 3. Sihamnya ibu? 4. Sihamnya asobah? 19. Pantesan. Jangan habis salah tak? Hah? Ke 19 atau 17? Asma, 17 atau 19? 17, Abi. Berarti Abi yang benar dong. Nah, masalah. Terjadi ingkisar tidak? Terjadi ingkisar, Abi. Ada durusnya berapa? 7, Abi. 7. Maka juz sihamnya adalah 7. 7. Lalu asal masalah 168. 168. Ya. 168. Kemudian siham istri 21, Abi. siham ibu 28. Nah, siham asobah Siam asobah keseluruhannya 119, Abi. 17 dikali 7
Saya yang salah berarti. Abi yang salah. Oh, bisa 49 sih. 100 9 119 Abi. 119. Lalu tahu nggak sihamnya anak laki-laki satunya berapa? 34 Abi. 34. 34. Siam anak perempuan? Siam anak perempuannya 17 Abi. 17. 17. 17. Oke, sudah diuangkan belum? Sudah Abi. Sekarang berarti ininya berapa? Apa namanya? Suku bagiannya? Suku bagiannya 5 juta Abi. Ya, bagus. Kemudian untuk istri berapa bagiannya? 100 juta, 105 gitu. 105 juta Abi. Untuk ibu? 140 juta Abi. Benar. Lalu untuk anak laki-laki? Anak laki-laki masing-masing mendapatkan 170 juta Abi. Anak perempuan? 85 juta Abi. Ya, sudah. Nah, dalam hal ini justru faroidnya yang lebih benar adalah Asma daripada saya. Kadang ngeblank pikirannya tuh. Ngitungnya kalah hebat ngitungnya sama anak sendiri. Ujiannya sudah sampai itu aja. Mudah-mudahan Asma menjadi anak kita yang soleha, yang mudah-mudahan bisa berguna khususnya untuk keluarga, bangsa, dan tanah air. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan penyaksian munakosa pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.